Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rimbi Salsabila. Saya dari Fakultas PG PAUD semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manipulasi data siswa dan keuangan di lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mencetak generasi penerus bangsa yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berintegritas tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan seringkali terjadi permasalahan internal yang dapat mengancam nilai-nilai kejujuran dan transparansi. Salah satunya adalah tindakan atau potensi korupsi. Terdapat beberapa bentuk korupsi yang kerap luput dari perhatian adalah penyalahgunaan data, baik data keuangan, data siswa maupun data administrasi lainnya. Terdapat beberapa kasus yang akan saya bacakan. Yang pertama, ada sebuah sekolah negeri yang mendapatkan dana bantuan operasional yang biasa disingkat dana BOS. Dana BOS ini digunakan tanpa laporan yang jelas kepada komite dan orang tua siswa, yang dimana kepala sekolah dan bendahara tidak menyampaikan rincian penggunaan dana tersebut secara terbuka atau transparansi, sehingga muncul dugaan-dugaan tentang penggelembungan anggaran dan pembelian barang-barang yang fiktif. Kurangnya transparansi dan keterbukaan serta minimnya pemahaman staf sekolah tentang pentingnya akuntabilitas digital dan laporan berbasis sistem menyebabkan hal ini seringkali terjadi. Berikut adalah cerita yang saya dapatkan dari jurnal. Kasus selanjutnya adalah saya melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah yang ada di lingkungan sekitar, yang dimana saya juga bertanya terkait tentang apakah ada kasus yang terjadi di sekolah tersebut tentang korupsi. Kepala sekolah tersebut bercerita bahwasannya di sekolah tersebut pernah terjadi kasus korupsi, yang dimana itu adalah penyelewengan uang yang membuat terjadinya kerugian. Ceritanya dimulai dari laporan keuangan yang selalu minus, yang dimana artinya laporan yang tercatat dengan uang yang tersisa tidak sama. Sekali dua kali kepala sekolah menanyakan kepada bendahara, kenapa minus, tetapi tidak ada jawaban dari bendahara dan bendahara hanya diam saja. Kemudian karena sering terjadi, kepala sekolah menyelidiki tentang kasus tersebut secara diam-diam, tapi akhirnya kepala sekolah menemukan jawaban bahwa ternyata uang tersebut dipakai oleh bendahara untuk kepentingan pribadi dan bendahara melakukan manipulasi terhadap laporan data tersebut. Dari kasus ini dapat kita simpulkan bahwa pengawasan yang kurang serta sistem penulisan sebuah laporan keuangan yang masih secara manual sangat berpengaruh bagi laporan keuangan yang lebih mudah dimanipulasi. Selanjutnya, selain manipulasi data yang sering terjadi di dunia pendidikan, yaitu adalah mengekspos data siswa secara terbuka, yang dimana sebenarnya di dalam pengelolaan data terdapat etika data. Di era digital yang dimana media sosial dan platform daringnya menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, termasuk bagi para guru ya, tidak luput akan selalu aktif. Terdapat poin plusnya apabila guru aktif di dalam media sosial atau platform digital daring lainnya, yaitu adalah lebih mudah berkomunikasi dengan siswa dan wali murid. Tetapi juga terdapat dampak negatif apabila guru yang aktif di dalam media sosial tersebut tidak mengetahui tentang etika data, yang dimana guru dapat mengekspos secara vulgar data-data siswa di sosial medianya.
tanpa dia ketahui bahwa data-data siswa tersebut dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab di media sosial. Dari kasus-kasus yang sudah saya bacakan tadi, saya dapat menganalisis masalah yang sangat sering terjadi akibat penyebab dari terjadinya penyalahgunaan data di lingkungan sekolah, bahkan sampai pemanipulasian data keuangan. Yang pertama adalah kurangnya sistem pengawasan dan transparansi data di lingkungan sekolah. Yang kedua, rendahnya literasi digital dan etika data yang diketahui oleh staf lingkungan sekolah. Yang ketiga, budaya diam dan kurangnya kesadaran anti korupsi, yang dimana di sekolah tersebut masih sangat kurang atau minim edukasi tentang anti korupsi. Yang terakhir adalah tidak adanya regulasi internal yang tegas, yang dimana para staf pengelola keuangan atau pengelola data tidak memiliki regulasi internal yang tegas atau atasan-atasan yang keras, sehingga lebih mudah untuk para staf atau para staf pengelola data melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Saya memiliki solusi terkait dengan masalah-masalah yang sudah kita analisis tadi. Yang pertama adalah kita harus memberikan edukasi kepada seluruh warga di sekolah, mulai dari siswa, staf, tenaga pendidik, guru-guru, dan yang lain-lainnya, untuk mengedukasi mereka tentang anti korupsi dan seberapa pentingnya anti korupsi. Selanjutnya adalah sekolah harus membuat sebuah sistem yang berbasis digital untuk mengelola sebuah data. Karena masih banyak beberapa sekolah yang membuat laporan keuangan, laporan data itu menggunakan secara manual, yang dimana pengelolaan data keuangan ataupun data siswa yang dilakukan secara manual itu akan lebih mudah dimanipulasi dan sedikit orang yang akan memahami bahwa itu adalah manipulasi. Selanjutnya, selain itu, memberikan sebuah penjelasan tentang etika data agar tidak terjadi sebuah kebocoran data yang terjadi akibat dari mempublish data-data siswa secara vulgar. Dari penjelasan di atas, saya dapat simpulkan bahwa kasus korupsi banyak terjadi di beberapa instansi di Indonesia. Salah satunya adalah instansi pendidikan. Dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di instansi pendidikan adalah kurangnya pengawasan terhadap staf sekolah dan transparansi data, rendahnya literasi digital dan etika data, tidak adanya regulasi internal yang tegas, dan kurangnya kesadaran anti korupsi di lingkungan sekolah, sehingga tidak dapat menciptakan sekolah yang bersih dari korupsi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.